sepi. Daerah sini jalannya mulus. Ini Sungai Bulan, Persemayan. Pokoknya di jalan harus memakai klakson kalau nyalip. Itu saya ya. Biar yang disalip tahu kita mau nyalip dia. Karena kadang nggak kedengeran mereka kalau mobil BBM itu Pertalite pertama nggak terlalu ngegerung musiknya, makanya nggak kedengeran. Makanya kadang kalau nyalip aku tuh harus pakai klakson biar tahu bahwa yang disalip. Jalannya mulai rusak di sini. Wah, lecet. Jadi kalau yang mau jalan-jalan kamu saya inilah jalannya. Jalannya cuma satu aja sih, nggak ada simpangan-simpangan. Lurus aja. Kalau memang ketemu simpangan nggak usah belok, lurus aja. Nanti sampai dari Tanjung Serdang ke Tanjung Serdang nyampe aja, aman. Karena kalau jalan pemerintah ini dia cuma satu. Beda kalau jalan perusahaan, dia ada bercabang. Oh iya, kalau ada yang tahu komen dong di bawah. Untuk menghilangkan aroma yang gak enak di dalam mobil, khususnya di kursi gitu. Karena
beras orang tua. Jadi orang tua itu pakai pupuk, tapi pupuknya penuh sepertinya pas di jalan itu. Jadi kemana-mana aromanya. Banyak sawit. Di sini orang-orang pada usaha perkebunan sawit karena lebih menghasilkan daripada seperti karet. Kalau karet itu kata orang-orang di sini tuh hasilnya itu nggak sebanyak sawit karena harus berbagi dengan yang memanen. Saya juga kurang paham sih untuk pembagian hasilnya, karena ya pemilik lahan harus berbagi, nggak tahu berapa persen dan dihitung lebih menghasilkan untuk sawit daripada karet. Makanya di sini kebanyakan sawit. Apalagi kan di sini dijual ke pengepul dulu, baru nggak ketemu sama orang yang mendistribusikan sawit. Dia ke pengepul, jadi dari pengepul itu dijual lagi ke orang yang mendistribusikan buah kelapa sawit itu dijadikan bahan komoditas. Lumayan ya. Jarak kemarin itu saya ukur dari turun ferry ke rumah itu 101 kilo. Nah sekarang kita ukur jarak dari turun ferry ke rumah di Banjarbaru. Berapa kilometer kah? Apakah jauh perbandingannya dengan kita lewat Pelaihari? Kalau lewat Pelaihari itu kan sekitar 260 km jaraknya. Jadi kalau ditotal dengan jarak ke Tanjung Serdang dari Tanjung Selaka itu sekitar 360. Jalan dari Tanjung Selaka ke Tanjung Serdang ini banyak yang rusak parah, jadi nggak bisa dilalui dengan kecepatan 60 km per jam, bahkan 40 pun susah. Nah ini sudah mau memasuki jalan yang rusak itu guys. Ini jembatan
bukan jembatan yang besar sih, jembatan untuk mengalirkan air saja, karena di sini aliran airnya itu memotong jalan raya. Jadi kita harus tetap mengalirkan air yang sudah memotong jalan raya itu agar jalannya tidak rusak. Tapi kenyataannya jalannya tetap rusak di beberapa titik, mungkin karena bebannya terlalu berat atau gimana, saya juga kurang paham. Nah, ini contoh aliran airnya tidak disalurkan menggunakan gorong-gorong atau jembatan, jadinya hancur seperti ini jalannya. Di situ tadi titik air mengalir. Ini sayur. Sini sudah mulai jalan yang sangat adventure. Wow, lumayan ya, guys. Ini jalannya sudah mulai wow. Tanah merah. Tapi kok kuning, Bang? Iya, itu bukan kuning, itu oranye. Ini jalannya ini dari berapa tahun udah nggak diaspal. Tolong dong pemerintah Kabupaten Kota Baru bantu warganya agar jalan yang di sini minimal seperti jalan-jalan yang sudah berkerikil atau jenisnya itu makadam lah, makadam. Jadi lebih enak lah dilaluin oleh mobil, oleh truk, oleh motor. Karena di sini kalau jenis truk yang bawa kelapa sawit dengan muatan yang full sampai luber-luber ke atas itu, mungkin berapa ton itu ya, 10 ton atau 12 ton mungkin. Itu mereka nggak ngalah, jadi harus mobil-mobil kecil yang ngalah. Jadi kalau truknya lewat itu kita harus kasih jalan duluan. Jadi kita harus minggir biar truknya jalan duluan, biar nggak membahayakan si pengemudi. Karena truk yang bawa muatan kelapa sawit itu sangat riskan untuk terbalik atau terjungkal atau gimana bahasanya. Nah, seperti jalan-jalan yang berlubang seperti ini, mereka itu harus seimbang, harus tetap rata, karena mereng sedikit aja udah selesai mereka itu. Nggak boleh, mungkin berapa derajat ya, 5 derajat mungkin ya menurut saya, 5 derajat atau 10 derajat udah berbahaya kondisinya. Nah, gimana mau lancar untuk transportasi pengiriman sawit kalau jalannya aja seperti ini gitu? Mohonlah bantu pemerintah. Nah, dan juga kalau saya boleh kasih saran, misalnya nih bikin jalan ini perbaikan di sini, diusahakan aliran air yang semestinya memang memotong jalan itu disalurkan aja, jadi dibuatkan gorong-gorong atau gimana. Pokoknya aliran air yang sudah apa, dari alam bentukannya. Nah, seperti ini kan aliran air ini nih. Nah, ini
bekas aliran air, makanya jadi seperti ini jalannya, tergerus oleh air ini, jadi bentukannya seperti ini. Nah, mohon kalau diperbaikin jalannya, drainase di samping kanan kiri jalan ini itu dibuatkan lah agar airnya tidak merusak jalan lagi. Jadi airnya tetap mengalir dengan semestinya, jalan juga tetap bagus. Dan mohon untuk misalnya dilakukan pengerasan atau aspal agar sudut kemiringannya disesuaikan dengan yang standarisasi nasional. Karena di sini sangat sensitif untuk jalan itu cepat rusak gitu. Entah kenapa, apakah karena dasar jalannya yang rusak atau gimana, saya juga kurang paham. Saya nggak pernah mengecek dasar tanah yang ada di jalan ini. Karena tiap kali pengaspalan itu ya paling setahun nggak sampai udah mulai rusak lagi. Itu dulu ya. Nah, ini sebenarnya udah pernah diaspal juga ini lah, lihat jalannya. Ada bekas aspal yang lama. Dulu ini waktu saya sekolah, jalannya nih lebih banyak, nggak separah ini, tapi karena dimakan usia jadi semakin hancur. Nah, ini saya kecepatan 20 km per jam, malah ke bawah lagi ini, malah lebih pelan lagi karena wow, jalannya luar biasa, sangat bagus. Wow, kalau dipaksa dengan jalan 20 km per jam yang ada rusak, cepat rusak mobil, terutama bagian kaki-kaki. Kalau sepeda motor ya dia cuma perlu 20 cm jalan bagus baru bisa mulus mereka jalannya. Kalau mobil, wah, nggak bisa. Siapa ya ini? Gak tahu saya, lama nggak ke kampung. Maksudnya ya tahun ini memang bolak-balik kampung sih, cuma sudah nggak tahu nama orangnya karena ke kampung Sabtu, baliknya Minggu dengan jarak 360 kilo. Wow, berangkat Sabtu, balik Minggu, luar biasa. Jadi nikmati saja ya guys, karena ini adalah takdir yang dijalani. Tapi takdir itu sebenarnya bisa, bukan takdir sih, kalau menurut saya lebih ke nasib. Nasib itu bisa diubah tergantung seberapa keras usaha seseorang, seberapa cerdas dia memanfaatkan situasi. Lumayan jalannya nih. Jadi dari rumah sampai sekarang ini baru 13 kilo, tapi waktunya yang dihabiskan sudah 20 menit. 13 kilo 20 menit. Wow, banyak lagi begal-begal di jalan ini. Monyet ini karena sering dikasih makan orang, makanya nungguin di pinggir jalan siang.
Tapi bahayanya pernah saya lihat monyet di sini ditabrak oleh orang sih ya. Jadi monyetnya mati, pas kami lewat monyet yang apa masih hidup itu, teman-temannya itu ngeliatin monyetnya sudah mati itu kesian. Itu kalau kita buka jendela itu mereka bisa lompatin itu, kira ada makanan di dalam mobil. Wow, luar biasa jalannya. Tolong ya Bapak Bupati, pemerintah Kabupaten Kota Baru, agar diperbaikilah jalan yang ini. Karena menurut informasi yang saya dengar, warga Tanjung Seloka sama Tanjung Seloka Utara itu sebenarnya yang penting jalannya itu nggak rusak yang berlubang gitu. Kalau pengerasan kayak seperti makadam itu mereka udah senang makadam, tapi jalan yang di sini itu kalau bisa diperbaikin ya makadam lah, minimal makadam. Yang penting nggak berlubang seperti ini, karena kalau makadam itu masih bisa dilalui dengan lancar, kecepatan 40, 50. Ya kalau aspal mohon diperbagus lah kualitas aspalnya. Nanti kita lihat aspal baru yang dibangun dari bupati yang baru ini, ada di sebelah sana daerah Tanjung Lalang. Tapi ini pun daerah kecamatan Pulauan. Kalau yang Pulau Laut Selatan itu yang tadi ya, ada perbatasannya tadi. Ini daerah Pulauan secara geografis ya. Nah, wow, jalannya ini bekas ban truk. Wow, luar biasa. Nice, very good. Kalau Brio jangan coba-coba ya ke Tanjung Seloka lewat jalan ini. Brio, Ayla, Agia, yang mobil-mobil LCGC yang ceper-ceper yang ground clearance-nya di bawah 200, jangan coba-coba dulu ya. Ini jalannya bikin gasruk, gak enak. Pernah teman saya pakai Jazz dari Banjarmasin sampai ke Batu Licin, oke. Dari Tanjung Serdang ke Tanjung Seloka itu nggak oke, karena dia pusing sendiri mencari jalan yang layak untuk dilalui. Nah ini, wow, ini ngebegal ya kamu ya, hah? Kalau kesini tuh jangan bawa mobil yang seperti LCGC lah ya, kesian. Mobil Jazz juga jangan, pokoknya mobil-mobil yang pendek-pendek, ground clearance-nya jangan, gak usah. Kalau kesini tuh ya minimal Expander, BRV, Avanza, Veloz, Xenia. Di atas itu lebih oke lagi. Apalagi sekarang mobil-mobil Cina itu BJ40, Chery J6, wah itu sangat rekomen untuk lewat sini. Tapi untuk 4x4-nya sepertinya nggak terpakai sih, lebih ke ground clearance-nya aja sih. Jimny yang 3 doors atau 5 doors itu sangat-sangat cocok, karena
jalan di sini ya gini, sangat bergelombang. Bukan cuma rambut yang bergelombang, jalan juga bergelombang. Nah kalau dulu saya waktu kuliah itu nggak lewat sini, dulu itu lewat HTI, jalan perusahaan, jadi yang tanah merah itu. Wih, kalau lewat di situ musim hujan seperti ini udah hanya supir-supir yang berskill yang lolos, atau kalau nggak berskill pun harus bawa 4x4. Jadi all wheel drive atau 4x4 mobilnya seperti Pajero, Hilux, Triton, all wheel drive, Chery J6, kembali lagi Chery J6 itu salah satu mobil favorit saya juga. Tapi sayangnya dia full listrik. Apakah ada SPKLU di Batu Licin? Jika memang saya beli J6 nanti bisa ngecas gitu di Batu Licin biar aman sampai ke Tanjung Seloka dari Banjarbaru. Susah memang perjalanan dari Banjarbaru ke Batu Licin itu kan, kalau lewat luar, kalau lewat Plehari itu 260, takutnya nggak nyampe gitu loh. Nyambung dari Tanjung Seloka nanti dari Tanjung Serdang ke Tanjung Seloka dengan jarak 101 kilo, nggak nyampe, nggak sempet nyampe di rumah, udah habis. Walaupun jarak yang diklaim itu bisa sampai 400-an kilo. Nah, lebih amannya kan dilakukan pengecasan di Batu Licin. Ini mulai, nah itu sebelah kanan itu hancur jalannya. Wah, nah ini biasa dulu sering banjir di sini, di daerah Kaladang kalau saya nggak salah ya, Kaladang. Tapi saya sendiri pun seingat saya baru sekali saya nemuin jalan banjir di sini. Tapi itu pun ya langsung dilewatin aja karena mobil yang dipakai kan L300, dimana L300 itu lebih tahan terhadap banjir daripada mobil-mobil bensin pickup, mobil-mobil yang bahan bakarnya Pertalite, Pertamax gitu. Tapi tetap nggak rekomen untuk dilakukan perendaman karena mobil L300 pun mesinnya itu di bawah kursi penumpang. Jadi tetap bahaya kalau tingginya udah lebih dari 1 meter. Memang bisa, apalagi orang-orang yang berskill itu bisa menerjang banjir dengan tinggi 1 meter pakai mobil L300. Tapi ya hati-hati, setelah menerjang banjir itu cek lagi bagian mesinnya, bagian radiator, terus kipas radiator, pastikan nggak bengkok, karena kalau bengkok bahaya, kena ini sirip-sirip yang radiatornya itu malah habis keluar cairannya kalau itu tergerus, atau kipasnya yang kalah bisa juga. Itu mobil di depan itu apa itu? Rocky ya. Jadi jalannya sungguh sangat bikin bergoyang, goyang ngebor. Kemarin berangkat
saya udah lancar lah ya. Tapi kadang kalau listriknya gangguan, wah udah jaringan itu gangguan karena sepertinya nggak ada backup mesin dari providernya sih. Mohon ya provider seperti Telkomsel, mohon agar backup mesin pada saat listriknya mati itu jaringan tetap bisa terhubung agar para pengguna handphone bisa melakukan aktivitas terutama untuk orang-orang yang bepergian mengisi e-tolnya, e-money, flash agar bisa top up gitu. Karena sangat membantu warga. Apalagi di kampung saya sudah ada ATM juga. Kalau listriknya mati, ATM tuh sepertinya nggak ada backup mesin juga sih. Iya, karena bank nggak ada di kampung saya, cuma ATM aja, ATM store tunai dari Bank Kalsel. Terima kasih Bank Kalsel sudah mempercayakan ATM store tunainya di kampung saya. Sejak tahun berapa ya ada? Saya juga nggak tahu sih. Saya datang udah ada ATM gitu. Nah itu coba lihat mobil di depan sana. Ini nggak kelihatan. Jauh. Coba kita dicari ya. Nah dia juga jalan pelan-pelan. Kok ngezoomnya gitu sih? Dia juga pelan. Bahkan sepeda motor aja pelan juga. Ini aspal tahun berapa ini? Ya pemerintah kota baru agar diperhatikan jalannya untuk ke pelosok-pelosok ini. Itu ini tiang PLN ini. Nah, ini mereng. Mohon untuk ditanganin ya. PLN bergerak itu dari kemarin udah mereng itu. Bentar lagi sedikit di Tanjung Lalang. Maaf ya Bu, saya rekam. Wow. Kalau di sini masih sangat hijau, hutannya masih alami. Teman-teman saya kalau berburu itu bisa dapat kancil, kijang, tapi bukan kijang Innova ya, kijang kapsul.
sebelah kiri itu dahannya itu hampir bersentuhan dengan dahan di pohon sebelah kanan. Jalannya jadi kayak di terowongan gitu, masuk ke terowongan kita. Lalu lintas di sini cukup ramai sekarang, banyak mobil yang lalu lalang jalan-jalan sini. Makanya mohon agar diperbaikin lah jalannya agar sesuai dengan motonya bupati yang terpilih ini, bergerak. Ini wow, ini sebenarnya ada saluran air di bawah ini, jadi harus dibuatkan saluran yang besar agar airnya tidak merusak jalan pada saat perbaikan nanti. Ini bagus, ini udah diaspal di daerah sini. Tapi kenapa, ini pertanyaan pribadi saya ya, kenapa jalan di sini diaspal tapi jalan setelah ini nggak diaspal gitu loh? Kalau di sini mungkin boleh lah, mungkin alasannya karena di sini kan ada saluran air yang harus dibenerin. Nah ini ada sungai nih di bawah sini nih. Kalau nggak dibuatkan dulu saluran airnya baru diaspal. Nah ini kan aspal lagi nih, bagus aspalnya. Nah tapi udah mulai, oh bukan, ini kotoran. Nah udah mulai kasar lagi nih aspalnya ini, padahal baru bulan berapa ini selesai, bulan 9 atau bulan 8 gitu, terus Agustusan. Aspalnya jangan terlalu tipis lah ya. Aspalnya kalau terlalu tipis nanti cepet rusak lagi. Nah lihat, tadi aspal, ini nggak diaspal, padahal di depan sana diaspal. Kenapa nggak disambung aja dulu? Nih, saluran airnya sangat kuat. Wow. Nah, itu di sana tuh aspal. Sangat my trip, my adventure. Wow.
jalur rusak atau bagaimana, atau perlu penelitian dulu.